Salam, salam damai sejahtera untuk kita semua. Siswa-siswi sekalian kelas 10, pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 10. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami panggil melalui Yesus Kristus Tuhan kami, pada kesempatan ini kami ingin belajar tentang pendidikan agama Kristen dan budi pekerti yang mempelajari tentang bagaimana bertumbuh dan semakin berhikmat. Biarlah kiranya Tuhan membimbing kami dari awal, pertengahan hingga berakhir. Biarlah Tuhan yang membukakan kami roh, hikmat, kepintaran, pemahaman, supaya kami mampu menerima pelajaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siswa-siswi kelas 10 yang dikasihi Tuhan, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Yesi Gusmanto, mengajar di SMK Negeri 1 Muara Tewe, Kabupaten Beritu Utara, Kalimantan Tengah. Mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Adapun tema yang akan kita pelajari saat ini yaitu bertumbuh dan semakin berhikmat. Adapun di pembahasan buku sebelumnya, sebelum direvisi, bahwa bertumbuh itu berkaitan dengan kedewasaan, yang mana arti dewasa adalah suatu masa di mana seseorang mulai mandiri untuk menentukan segala sesuatu di dalam hidupnya. Kemudian yang berikutnya, pengertian dewasa adalah memiliki 5 aspek, yaitu aspek fisik atau jasmaninya meningkat, intelektualnya berkembang, emosionalnya juga, moral dan spiritualnya. Itu pada pengertian kedewasaan yang kita pelajari sebelumnya. Sedangkan kompetensi dasar yang kita harapkan setelah kita mempelajari buku ini, yang pertama, kita bisa mensyukuri karunia Allah bagi dirinya yang terus bertumbuh sebagai pribadi dewasa. Kemudian yang kedua, mengembangkan perilaku sebagai pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Nah, itu harapan kita sebagai kompetensi kita setelah kita mempelajari materi ini. Nah, di sini ada beberapa gambar yang menggambarkan tentang kedewasaan. Ini ada gambar anak-anak lagi kecil, besar, remaja, dewasa, bahkan menjadi tua. Ini secara aspek jasmani atau secara fisik ya. Kemudian contoh gambar yang berikut adalah dewasa secara moral. Kita melihat gambar anak sedang membantu orang tuanya atau juga mungkin kakek neneknya. Itu menunjukkan sikap kita punya perilaku yang baik terhadap orang tua. Kemudian yang terakhir, karena tidak bisa kita tampilkan semua, untuk menggambarkan tentang kedewasaan seseorang, ini adalah dewasa secara spiritual, di mana ada gambar seseorang yang kesukaannya ke gereja atau beribadah menyembah Tuhan. Di dalam kita bertumbuh dan semakin berhikmat, yang pertama kita memiliki kedewasaan yang benar. Kedewasaan yang benar memiliki pengertian menjadi dewasa berarti seseorang lebih mampu memperhitungkan dampak dari segala perbuatannya. Kemudian pengertian berikutnya adalah apakah suatu perbuatan tersebut akan memberi dampak baik atau buruk, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Jadi orang yang dewasa akan mampu memperhitungkan hal-hal tersebut ketika dia menjadi seorang yang dewasa yang benar. Yang kedua, orang dewasa yang bertumbuh dan semakin berhikmat memiliki ciri-ciri perkembangan. Ciri-ciri perkembangan dibagi menjadi 2.
Yang pertama atau A, ciri-ciri perkembangan remaja awal, di mana pada saat ini sedang tidak stabil baik itu keadaan, perasaan, dan emosi. Kemudian status remaja awal yang membingungkan. Dan yang terakhir pada remaja awal ini adalah banyak masalah yang dihadapi remaja. Sedangkan ciri yang kedua atau B adalah ciri-ciri perkembangan remaja akhir, di mana pada saat ini stabilitas mulai timbul dan meningkat. Dan yang berikutnya, cirinya adalah citra diri dan sikap pandang yang lebih realistis. Kemudian yang berikutnya adalah menghadapi masalahnya secara lebih matang. Yang berikutnya lagi yaitu perasaan menjadi lebih tenang. Jadi pada perkembangan remaja akhir ini sudah cenderung lebih stabil dari sebelumnya ya. Kalau yang pertama tadi adalah kedewasaan yang benar, kemudian yang kedua adalah ciri-ciri perkembangan, yang ketiga ini adalah ciri-ciri kematangan emosional yang benar. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan awali dengan sebuah cerita. Sebelumnya kita belajar dari kisah Tonya Harding. Tonya Harding lahir tahun 1970. Dia adalah seorang atlet sepatu es skating yang terkenal dari Amerika Serikat. Pada tahun 1994, Tonya Harding terlibat dalam pelanggaran hukum ketika mantan suaminya berkomplot dengan Sean Edgar dan Sean Scott dengan menyerang saingannya bernama Nancy Kerrigan dalam olahraga sepatu es. Cerita selanjutnya, dalam persiapan kejuaraan sepatu es keindahan di Amerika Serikat, Nancy Kerrigan dipukul di bagian pahanya dengan sebuah tongkat polisi lipat. Untungnya Nancy Kerrigan kakinya tidak patah dan hanya luka-luka. Dan hal tersebut membuat Nancy Kerrigan mengundurkan diri dalam kejuaraan nasional. Jadi Tonya Harding yang memenangkan kejuaraan tersebut. Jadi dikarenakan lawan dari Tonya Harding ini sakit, tidak ikut bertanding, jadi akhirnya Tonya Harding lah yang menjadi pemenangnya. Kemudian peristiwa itu pada akhirnya terbongkar oleh polisi. Polisi dan hakim membuktikan bahwa Tonya Harding mengetahui rencana penyerangan terhadap Nancy Kerrigan. Akhirnya Tonya Harding mengaku bersalah dan mendapat hukuman 3 tahun penjara, 500 jam pelayanan masyarakat, dan denda $160.000 Amerika Serikat. Gelar juaranya dicabut dan dilarang ikut serta dalam kegiatan yang diselenggarakan organisasi sepatu es nasional Amerika Serikat, baik sebagai pemain atau sebagai pelatih. Jadi dari cerita ini adalah suami dari Tonya Harding berkomplot dengan orang lain untuk menyerang Nancy Kerrigan supaya Nancy Kerrigan tidak bisa main. Akhirnya istrinya atau Tonya Harding lah yang menjadi pemenang. Nah, di sini kesalahannya adalah Tonya Harding tahu bahwa suaminya itu akan melakukan pelanggaran atau melakukan kesalahan untuk mendukung dirinya menjadi juara. Namun hal tersebut adalah salah. Nah, dari sini kita bisa membuktikan atau bisa mengatakan bahwa orang yang besar badannya kuat belum tentu orang itu memiliki hikmat. Nah, yang kita cari di sini adalah orang yang bertumbuh, dewasa, dan berhikmat. Dari contoh Tonya Harding tersebut, kita mendapat pelajaran bahwa orang-orang yang tubuhnya sudah dewasa tetapi yang pemikirannya masih kanak-kanak, mereka tidak mampu berpikir lebih jauh tentang dampak dari suatu tindakan. Ciri kematangan yang benar, yang pertama adalah berani bertanggung jawab, yang kedua jujur, yang ketiga hidup yang terarah kepada orang lain. Jadi di sini dimaksudkan jangan hanya memikirkan diri kita, tetapi kita mikir orang lain, apakah berdampak atau merugikan orang lain. Nah, hal tersebut yang dimaksud dengan hidup yang terarah kepada orang lain. Kemudian yang keempat adalah hidup berhikmat.
Nah, hikmat ini tidak bisa dipelajari karena hikmat hanya diperoleh dari hidup takut akan Tuhan. Kita sampai pada bagian yang keempat, yaitu belajar dari Alkitab. Maksudnya adalah bagaimana orang yang bertumbuh dan semakin berhikmat itu menurut Alkitab. Yang pertama dari 1 Samuel 2 ayat 26 yang berbunyi demikian. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun manusia. Jadi, orang yang benar dan berhikmat itu dalam kedewasaan disukai oleh sesama manusia dan terlebih kepada Tuhan, seiring badannya besar. Hal ini menunjukkan bahwa Samuel semakin bertumbuh dewasa, semakin berhikmat. Dia mampu beradaptasi dengan masyarakat dan tetap dicintai oleh Tuhan. Selanjutnya dari kitab Lukas 2 ayat 52 yang berbunyi demikian. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi jelas ya, Yesus yang pertama besar semakin berhikmat, baik dikasihi Allah maupun dikasihi manusia. Kemudian penjelasan yang berikutnya, sebagai anak-anak Tuhan, pertumbuhan seperti inilah yang harus ada dalam kehidupan kita. Semakin bertumbuh besar, semakin berhikmat. Kemudian sebagai ayat yang terakhir dari Alkitab untuk pembahasan ini, yaitu terambil dari Lukas 2 ayat 6 yang berbunyi, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan. Penjelasannya adalah dalam ayat ini mengingatkan kita Tuhanlah yang memberikan hikmat. Hikmat Tuhan kita terima jika kita hidup dekat dengan Tuhan, yaitu kita senantiasa bersekutu dengan Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk memilih dan melakukan kehendak Allah di dalam kita. Kesimpulan yang pertama, sebagai anak Tuhan, semakin kita bertumbuh, hendaknya kita semakin berhikmat. Yang kedua, kita akan menerima hikmat Tuhan dengan cara hidup dekat dengan Tuhan. Demikian pembelajaran hari ini, kiranya bisa kita pahami, bisa kita lakukan, dan bisa kita imani. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.